harusnya ditegaskan dulu ini mau pakai KUP baru, KUP lama. Itu kita ditersangkakan dengan KUP lama. Sekarang sudah tidak berlaku yang lama, gitu kan? Lalu yang baru yang berlaku ya, dengan pasal-pasal baru. Harusnya ada penegasan dulu ini yang mana dipakai. Di situ di panggilan ini hanya yang lama disebut, yang baru disebut. Makin terbongkar lagi bahwa di situ ada polisi, itu kan yang tidak pernah disebut. Dan terbongkar terakhir bahwa sudah ada rencana restoratif justice, gitu. Oh, kalau begitu ini ada mens rea-nya, ada niatnya, gitu, bukan mendadak begitu saja dan bukan sekedar silaturahmi. Ini ada tujuan untuk sampai kepada restoratif justice yang ujungnya SP3 dan ternyata iya, pokoknya semua kita kepung. Tujuannya ingin membuktikan apa yang diyakini oleh publik bahwa ijazah Jokowi palsu itu memang benar adanya. Gitu. Pertama, surat ini memang baru keterima kemarin sore ya. Itu yaitu surat tentang pemanggilan tersangka ke satu. Ya, ya, setelah ditetapkan tersangka tanggal 7 November 2025, berarti kurang lebih 2 bulan lebih, gitu kan. Ya, saya kan masuk klaster yang pertama, gitu kan, dengan Pak Egi, Pak DHL, Pak Rustam, Bu Kurnia, gitu kan. Eh, yang disebut klaster pertama itu. Nah, klaster kedua sudah dipanggil kan dan sudah melakukan proses. Nah, kita sebetulnya menunggu kalau mau tertibnya sebenarnya klaster satu dulu baru dua gitu kan, urut-urutan, tapi ternyata tidak. Ya Pak, kita terima lah gitu. Nah, baru sekarang ini gitu kan terima pemanggilan sebagai tersangka itu tanggal 22 Januari yang akan datang hari Kamis kan gitu. Nah, pasal-pasal yang dikenakan memang agak unik ini. Karena kita tahu ya, Bang Gido ya, bahwa KUHP kan ada baru gitu. Sementara awal dulu kita ditetapkan tersangka itu dengan pasal 310, 311 gitu kan dan 160. Itu yang KUHP-nya. Nanti tambah dengan Undang-Undang ITE, tapi kita fokus yang KUHP lah. Nah, sekarang kan KUHP-nya baru yang sama sebenarnya dengan itu, yaitu soal pencemaran, fitnah, dan penghasutan, itu di eh, pasal 433, 434, dan 246. Harusnya ditegaskan dulu ini mau pakai KUP baru, KUP lama. Itu kita ditersangkakan dengan KUP lama. Sekarang sudah tidak berlaku yang lama, gitu kan? Lalu yang baru yang berlaku ya, dengan pasal-pasal baru. Harusnya ada penegasan dulu ini yang mana dipakai. Di situ di panggilan ini hanya yang lama disebut, yang baru disebut. Padahal yang lama sudah tidak berlaku. Tapi ya oke lah itu nanti konteks diskusi hukum gitu ya. Yang mungkin jadi argumen juga saya waktu saat pemeriksaan tanggal 22 Januari akan datang. Nah, begitu. Jadi gambarannya tentang surat panggilan sebagai tersangka itu dan mungkin juga Bu Kurnia dan Pak Rustam juga dipanggil ya. Kecuali dua lagi yaitu Pak Egi dan Pak DHL yang sudah dinyatakan SP3 dan dihentikan gara-gara restoratif justice kunjungan ke Bapak Jokowi. Saya kira dalam beberapa tulisan gitu kan dan pengkritisan ya kita menyayangkan pertemuan Solo itu gitu. Apalagi membawa-bawa itu adalah pertemuannya TPUA. Sementara saya kan termasuk pengurus di TPUA itu yang sama sekali tidak tahu menau
Ya, Bu Kurnia tidak tahu, Bung Azam tidak tahu, mungkin Pak Medi juga ada pengurus tidak tahu. Yang tahu cuma dua. Sehingga kita kesimpulannya itu pertemuan pribadi gitu. Dan kaget juga kok ada pertemuan itu gitu. Saya kira di luar desain awal bahwa kita akan terus mengejar ijazahnya Pak Jokowi. Jadi nggak ada itu gambaran atau bayangan tentang akan bertemu gitu kan, bernegosiasi ke Pak Jokowi gitu. Jadi awalnya demikian gitu, sehingga kita kualifikasikan pribadilah itu. Dan kekagetan itu terus terkuak-terkuak, terbongkar-terbongkar, ternyata bukan mendadak datangnya gitu. Sudah didesain sejak awal, ada pertemuan dulu dengan Darmizal Sapar Rahmat itu kan yang sampai Bang Egy-nya menyebut Jokowi itu cerdas, berani, militan, ujian gitu kan. Waktu itu kaget juga, makin terbongkar lagi bahwa di situ ada polisi gitu kan yang tidak pernah disebut, dan terbongkar terakhir bahwa sudah ada rencana restoratif justice gitu. Oh, kalau begitu ini ada mensreanya, ada niatnya gitu, bukan mendadak begitu saja, dan bukan sekedar silaturahmi. Ini ada tujuan untuk sampai kepada restoratif justice yang ujungnya SP3, dan ternyata iya gitu. Keduanya di SP3 kan. Itulah pengkritisan terhadap kunjungan awal, kunjungan ke Solo gitu Bang, gitu. Pak Rizal sendiri menyikapi yang, tapi Pak Rizal masih aktif di TPU Pak Rizal atau bagaimana Ya setelah karena kata setelah itu kan dipecat ya, begitu ya, dipecat 6 orang itu. Jadi yang kecuali hanya dua saja yang tidak gitu kan. Itu yang lainnya dipecat dipecat semuanya. Oh, yang datang ke Solo di luar komitmen bersama TPUA boleh kita kualifikasikan melanggar gitu kan. Hitoh perjuangan TPUA, oh kita yang dipecat. Jadi lucu sebetulnya. Makanya betul juga tadi kalau ada perumpamaan Musa Harun ke Firaun, sangat tidak tepat itu, dalil-dalil itu saya juga sangat mendalami itu, nggak pas lah, itu hanya akal-akalan saja gitu. Jadi yang benar tadi itu dua tuyul menghadapi murid. Saya kira itu konsekuensi daripada perumpamaan-perumpamaan yang tidak tepat gitu, dan mana yang lebih tepat gitulah gambarannya begitu. baik, mungkin ada Pak Rizal ingin menyampaikan sesuatu karena apakah Pak Rizal menghadapi tanggal 20 Januari gimana Pak Rizal? Mood, Oh ya, mood Pak Rizal, perasaan Pak Rizal, siapkah? saya akan tetap datang ya gitu. Saya nggak pernah kalau dipanggil tidak datang kecuali ada alasan tertentu ya, misalnya seperti yang waktu itu ya, sakit dan sebagainya. Kecuali itu. Nah, kalau itu akan datang, tapi saya akan kemukakan gitu kan apa-apa yang memang menurut keyakinan saya, yang sampai pada konklusi bahwa ini bukan pemeriksaan pelaku kriminal, tapi inilah pemeriksaan dari satu proses kriminalisasi, dan kita akan pertahankan itu. Dan oleh karenanya saya juga buat tulisan model restoratif justice yang dilakukan oleh Pak Egy dan Pak DHL itu tidak tepat. Seharusnya kalau merasa tidak benar dan diperlakukan tidak adil, ya hadapilah gitu. Jadi bukan bernegosiasi dan bukan domainnya Jokowi di sini, domainnya domain polisi gitu kan. Ya kita hadapi gitu dengan argumen-argumen hukum, para penegak hukum, advokat ini, ya itu baru fair. Tapi kalau sekarang seolah-olah mau mempertahankan posisi gitu kan sebagai advokat dengan alasan itu dan datangnya ke Jokowi, itu nggak proporsional itu, dan ternyata itulah yang akan jadi tuntutan atau maksud itu akhirnya ya dibebaskan SP3 Pak Egy ke Malaysia, Pak DHL tidak jadi tersangka lagi. Tapi jangan lupa, publik menghukum loh, publik mengkritisi loh gitu kan. Secara hukum mungkin bisa lepas begitu, tapi secara sosial gitu kan, sanksi-sanksi sosial bergerak itu, karena orang juga
berpikir sehat gitu. Bagaimana kok orang menyelamatkan diri sendiri gitu ya dengan mendalil-dalilkan banyak hal yang tidak pas, baik hukum maupun dalil agama. Saya kira buku itu basisnya, kalau saya berargumen berbasis pada buku, ya karena saya tuangkan dalam buku kan, ya bukunya ini bang ya, Oke. itu publik yakin ijazah Jokowi palsu. Saya kira basisnya dari situ. Saya akan berjuang untuk membuktikan apa yang diyakini oleh publik bahwa ijazah Jokowi itu palsu, itu dalam proses hukum yang terjadi, ya, termasuk juga teman-teman yang melakukan proses yang lain melalui KIP misalnya atau hukum perdata di citizen lawsuit gitu kan Pak Dr. Taufik, atau juga sekarang kita adanya di ruang pidana, itu akan bersama-sama itu termasuk juga Pak Bonatua gitu kan atau Pak siapa lagi kan yang tadi itu kita melakukan ke Pak Lukas ya, Pak Lukas juga, pokoknya semua kita kepung, tujuannya ingin membuktikan apa yang diyakini oleh publik bahwa ijazah Jokowi palsu itu memang benar adanya itu berdasarkan proses-proses yang dijalankan secara hukum ini gitu bang. Ya saya kira intinya begitulah. Jadi saya mah nanti akan datang gitu kan dan mudah-mudahan juga support-support yang ada gitu kan, dukungan-dukungan yang ada dari publik, dari masyarakat, dari elemen-elemen pergerakan yang ingin berjuang bersama untuk menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan itu bermakna gitu dan akan berujung dengan kebahagiaan, kegembiraan gitu. Bukan soal seperti yang teman kita itu Bang Egi ataupun DHL dengan begitu lepas begitu lalu bahagia gembira. Itu saya kira sifatnya apa ya, kegembiraan sementara atau artifisial gitu. Kita butuh kegembiraan yang natural. Kegembiraan natural adalah rakyat yang senang, rakyat yang gembira, rakyat yang bahagia bisa membuktikan tentang status ijazah mantan presidennya ini yang telah dikualifikasikan merusak berbagai tatanan yang ada di negara bangsa kita. Ya, sebenarnya dari awal juga sudah ada sejak kedatangan kita di tanggal 16 April ke Solo ya untuk melihat melihat langsung, datang ke Pak Jokowi, mana Pak, punya nggak ijazahnya, tolong tunjukkan kepada kami itu ijazah itu yang ternyata tidak bisa dilakukan itu. Itu kan tidak hadir Bang Egi itu. Sejak itu sebetulnya sedikit ada apa lag komunikasi ya, ada ganjalan-ganjalan komunikasi. Nah ternyata Pak Egi dan Mbak DHL akhirnya berdua gitu. Sementara yang kita yang tiga tetap dalam kebersamaan gitu, termasuk dengan Pak Roy atau Pak Krismon gitu. Sementara yang dua itu seperti menepi. Jadi sebetulnya itu perpecahan yang sudah ada dasar atau tanda-tandanya. Nah, dengan keadaan begitu, ya Pak Jokowi itu kan bisa dimaklumi kalau memanfaatkan. Gitu. Karena memang salah satu karakter yang bersangkutan kan begitu, gitu. Kalau bisa dipecah, kenapa tidak? Gitu. Ya, akhirnya dipecah lah. Akhirnya kita gambar. Tapi nggak penting kok. Ada atau tidak adanya Egy Sujana ataupun Damai Hari Lubis, kita tetap berjuang, gitu. Bersama dengan institusi TPUA ataupun tidak, gitu. Kita juga semua menanggung risiko dan akan berjuang juga secara personal, secara dalam kebersamaan untuk membuktikan tadi publik yakin ijazah Jokowi palsu, kita buktikan melalui proses-proses yang terjadi di lapangan hukum seperti ini. Pemeriksaan akan kita hadapi, gitu kan? Walaupun kita punya keyakinan bahwa pemeriksaan ini adalah sesuatu yang dipaksakan, gitu. Ini bukan murni hukum. Ya, saya orang hukum, gitu kan, memahami juga tentang tuduhan-tuduhan atau pasal-pasal yang diangkat di sini yang tidak akan terbukti sebenarnya gitu. Tapi yang namanya juga proses ini bukan proses murni hukum, ada proses politik
ya di belakangnya kepentingan dari mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode, juga yang pernah jadi gubernur dan wali kota, ya akhirnya nuansa politik masuk. Dan sayangnya pihak kepolisian tidak netral gitu, masih berpihak pada kepentingan itu. Itu yang kita rasakan. Tapi kita akan terus berusaha mengangkat, mendasari argumen-argumen berdasarkan pengetahuan kita bahwa itu memang tidak benar gitu. Pola itu, ya pola memproteksi pejabat publik atau mantan pejabat publik itu salah dalam hukum. Tidak ada equality before the law. Dalam hukum itu harusnya sama kedudukannya gitu. Untuk warga atau apa, netizen kita ya, gitu kan, apa RH Channel ini gitu. Saya kira tetaplah kita bersama-sama gitu kan berjuang untuk menegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran di negeri ini melalui berbagai media. Gitu. Channel kita adalah media strategis. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang sangat kontributif gitu kan bagi perbaikan bangsa dan negara kita. Gitu. Saya kira kita bersama-sama saja lah bahwa kita punya kapasitas yang berbeda atau profesi yang berbeda, tapi dengan kebersamaan maka akan berhasil nanti mencapai tujuan bersama, yaitu meluruskan kiblat bangsa yang sudah salah kiblatnya ini. Nah, kemudian soal buku, ya buku saya ini eh, diberi pengantar oleh Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Gitu, itu pengantarnya. Endorse-nya adalah Dr. Refli Harun, SH, MH, LLM. Jadi buku ini buku yang di-endorse oleh beliau gitu ya, dan diberi pengantar Pak Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Saya kira warga atau masyarakat yang ingin tahu tentang kenapa kok ada dugaan-dugaan atau sekaligus ada sampai pada keyakinan tentang publik itu terhadap ijazah Joko Widodo palsu, dan mudah-mudahan bisa juga ikut membaca buku itu. Buku ini harganya ya 100.000 gitu ya. Dan di Jakarta itu biasa di sellernya itu Pak Ibu ini Bu Hani ya, Bu Haninya Pak Arif. Bu Hani dan Pak Arif ya. Saya lupa nomor teleponnya. Insya Allah ya, mungkin nanti bisa. Kalau merasa perlu kita hayu kaji bersama. Ya, jadi sebetulnya buku ini hanya untuk mengajak saja. Hayu kita kaji bersama supaya kita yakin. Karena kita bagian dari publik tadi yang yakin bahwa sebenarnya ijazah Joko Widodo itu palsu loh, gitu.